Aku rak strategi marketing, tak suruh bongkar bak tengah itu bukan strategi marketing. Memang demi kebaikan konsumen dan demi kebaikan nama mekanik, terutama saya yang menangani gitu loh, Bolo. Jadi seperti itu. Kalau ada efek buruknya jangka panjang ya, antara 6 bulan sampai 1 tahun, tetap tak jelaskan, Bolo. Masalahnya apa? Di bagian kalter tengah ya, Bolo. Kondisinya seperti itu, hitam. Ketika diganti oli baru menurut konsumen ya, tak puter pakai impact RPM rendah 2000 RPM paling, Bolo, langsung hitam. Bayangkan ketika itu unit dipakai dengan putaran RPM lebih dari 6000 bahkan 9000 lah katakan limitnya, kotoran itu langsung tercampur, Bolo. Jadi efeknya apa? Piston ndak awet, terus buring ya cepet baret gitu loh, Bolo. Nah itu ya mas, salah satu cara melepas pen piston ketika pennya ini ngancing atau lengket ya. Salah satu alternatif caranya pakai tracker. Jadi tidak boleh dipukul di salah satu sisi bagian stang ini. Itu namanya cek sirkulasi jalur oli ya mas. Wajib ketika belah mesin atau ganti piston, ganti liner, ganti blok, itu wajib ngecek di bagian sirkulasi oli mas. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah pompa oli itu ada trouble. Ketika pompa oli trouble, otomatis sirkulasi oli yang masuk ke bagian head, terus ke bagian poros engkol membasahi big end, terus oil jet membasahi dinding silinder, itu tidak mengalami masalah mas. Jadi tahapannya lumayan rumit, bisa dibilang seperti itu. Jadi yang wajib dicek ketika ketemu piston baret atau piston ngancing, itu jalur sirkulasi oli yang menuju ke bagian poros engkol keras mas. Terus oli ini mas, menurut konsumen baru diganti beberapa hari, tapi ketika terkena RPM beberapa detik ya, menit lah mas, coba sampean tengok oli ini mas, mungkin rute konsumen oli anyar mas, tapi ketika kena putaran RPM baru diputar pakai impact loh mas. Oli ini jenengannya kotor ini, kotor. Jadi jalan satu-satunya mas, belah mesin tengah, resiki sampai bener-bener bersih mas. Belum dipakai karena kondisi unit kan mati. Nah ketika tak puter pakai impact RPM paling 1600 sampai 2000, kotor mas oli ini jenengan. Kesimpulannya buka blok tengah RCI mas. Masalahnya apa? Residu mas, residu ning kalter bagian tengah iki mas wis numpuk. Otomatis ketika jenengan kasih oli baru tetap langsung kotor mas. Nah nek dipaksakan piye mas? Dipaksakan motor rak bakal awet mas. Motor piston rak bakal awet. Kok iso mas? Iya, masalahnya apa? Kualitas lumas sih mas, kualitas daya lumas wis beda. Masalah oli ini kotor. Yo tinggal terserah jenengan, nek jenengan tetep maksa rasah dibongkar bagian kaltere mas. Wis sementing bloke anyar, pistonnya anyar, pasang wae mas. Oke, ndak masalah mas, tapi no komplain. No komplain, no garansi mas. No komplain, no garansi. Intinya apa? Ketika suatu saat jenengan kok motor trouble, berarti ya
dilarang komplain. Masalah apa? Wis tak jelaske Mas, efek buruke ketika kalter jenengan kotor, residu menempel di bagian dinding kalter loh Mas. Contohnya iki Mas, yang sebelah kiri iki loh Mas, ngerti? Nah iki Mas, iki jenengan presan iki ya Mbak, kalter bagian kiri loh Mas. Nah, walaupun jenengan kayak oli anyar Mas, ndak ngaruh, langsung kotor Mas. Kena RPM hanya 2000 RPM, putaran ndak ada setengah jam, ndak ada 15 menit Mas, kotor ini jenengan langsung. Ya mungkin nih dilihat Mas, pintas ini toh Mas, oli bening Mas, oli bening. Tapi ketika kena putaran RPM Mas, langsung kotor. Nah saranku Mas, belah kalter tengah, resiki sampai bener-bener resik, ora ana kotoran sing nempel residu ya kene iki Mas, dijamin montore awet. Tapi ini tetep maksa, jenengan maksa to, ora gelem buka kalter tengah, ya ora masalah Mas. Tapi no komplain, tak rakit, tak ganti blok piston, terus tak sekur klep, seating klep. Tapi aku ora jamin Mas, kekuatannya paling suwi setahun ya wis termasuk hebat Mas, asli. Kondisi seperti ini Mas, piston anyar, blok anyar, 6 bulan setengah tahun paling ngajur meneh mesin ini jenengan. Ibaratnya tinggal nambahi paling yo jasa, ibaratnya yo tambah 100.000 Mas, 100 sampai 150.000, terus tambahan pembelian cleaner, wis simple, ibaratnya yo tambah 200 lah Mas. Tapi jenengan ndak beresiko, mending ilang duit 200.000 daripada jenengan montore kok tahun depan utawa 6 bulan ke depan kok trouble meneh, jenengan harus keluar uang 500 juta lebih. Bayangkan ya, tinggal kalkulasi nih jenengan wae. Ini aku manut-manut wae Mas, tergantung kalkulasi nih jenengan. Ini tetap makso tanpa bongkar bak tengah toh, ora masalah. Tapi no komplain, ikut tok intine. No komplain, no garansi. Masalah kondisi bak tengah ya Mas, kotor banget, otomatis sirkulasi oli ora lancar. Walaupun lancar Mas, tetep wis campur residu, daya lumasnya wis beda iku. Nah semisal kok ya wis Mas, bongkar bak tengah, resiki sampai bener-bener koyo unit ready anyar Ryan, walaupun pakai non original Mas, asal oline rak pernah telat, oline kondisine original A1, walaupun blok KW Mas, tetap bertahan sampai beberapa tahun. Jadi kesimpulannya ora masalah original non original gak Mas, oli paling penting. Pertama oli kualitasnya, terus kebersihan internal engine jenengan iku. Tapi ini tetap makso, ora usah bongkar Mas. Stang sekere kan ndak masalah, wis tak tracker iya. Stang sekere ndak masalah punya jenengan Mas, tapi sing bermasalah bagian dalam iki lho, internal. Jadi wajib buka kalter tengah, buka resiki. Syukur-syukur jenengan ganti stang lebih bagus, tapi ini ndak ya ndak masalah Mas. Masalah big end dalam kondisi layak pakai lah. Yo ibaratnya yo selisih 200.000 Mas, nek jenengan ngaboti duit 200.000, yo motor jenengan ora bakal awet. Tak prediksi 1 tahun trouble meneh. Tapi nek jenengan kok tetap mempertahanke, yo wis Mas, resiki wae bongkar paling duit 200.000 iso awet Mas, 1 tahun 2 tahun masih tertahan, asal jenengan oline yo lancar lah. Wis kuwi tok pesenku Mas, Anda Nasar.